Oke, halo teman-teman. Selamat sore. Kali ini aku mau apa? Buatin request dari Bank Eko PN, yaitu perihal apa ya pertanyaan modul yang diminta. Candlestick pattern yang kepake atau kebiasaan market micin dan tambahan dari Bank Belion. Jelasin pakai logika bukan bahasa kripto. Oke. Nah, aku udah pernah buat ini PDF mengenai candlestick pattern yang berada di dunia trading. Nah, sebelum kalian masuk ke sini, kalian baca-baca dulu bagusnya PDF ini, karena aku udah buat ini, ya capek, istilahnya kalian baca lah gitu kan. Jadi, candlestick itu adalah grafis atau representasi dari pergerakan harga yang naik turun itu, Bang. Jadi bentuk dari candlestick itu menggambarkan bagaimana harga bergerak ketika mencapai satu level harga dan waktu tertentu, gitu. Nah, struktur candlestick itu ada beberapa. Yang pertama itu body, yang paling mudah itu ada body dan wick. Body itu yang bentuknya kotak kayak gini, wick itu yang garis. Oke. Terus di candlestick itu ada open, oke, open, low, high, dan close. Nah, open itu berarti harga pas pembukaan candle itu berada di harga berapa. Lalu high itu adalah harga tertinggi dalam satu candle itu, dalam satu time frame candle itu. Terus ada low, harga terendahnya, dan ada close. Jadi harga penutupan candle. Jadi ketika masuk ke candle selanjutnya, dia tertutup di harga berapa. Itu dulu ya. Pahami di situnya dulu. Nah, secara umum, candlestick itu ada tiga pola. Dia bullish, bearish, dan continuous. Jadi kalau bullish itu menandakan kalau muncul candle seperti ini dia mau naik, kalau muncul candle bearish dia mau turun, dan untuk continuous tergantung trennya, lagi naik apa turun gitu. Oke. Tapi kalian cuma nggak bisa berpatokan sama candlestick aja, itu yang perlu diingat. Karena selain candlestick banyak masih yang harus diperhatikan seperti volume, pattern, atau jenuh buy, jenuh sell itu bagian dari volume ya. Dan hal-hal lain yang menyangkut ya pergerakan harga. Nah, yang pertama kita bahas yang bullish candlestick. Di sini aku ada 6 jenis candlestick yang tersedia untuk bullish. Tapi untuk di dunia memes coin, itu yang paling sering muncul itu di bagian hammer, inverted hammer, dan bullish engulfing. Untuk piercing line, morning star, dan three white shoulder, ini ada. Nanti aku contohin yang gimana. Maksudnya tunjukin tipenya yang gimana, yang kayak gini. Oke, yang pertama yang hammer. Yang hammer itu terjadi ketika pas pembukaan harga dari candlestick tersebut, dia langsung turun ke bawah, langsung dibanting ke bawah, tapi langsung masuk tekanan buy sehingga melebihi harga opennya. Jadi ibaratnya dia terbuka di 1000, dia turun ke 500, waktu dia mau close, dia close-nya di atas 1000 gitu. Itu candlestick hammer. Nah, kalau hammer ini nunjukin bahwasanya ketika masuk ke harga tertentu itu udah banyak yang nunggu di situ. Dan pastinya ketika banyak yang nunggu di situ, eh, tekanan masuk, harga naik gitu. Cara logikanya gitu. Nah, yang kedua itu inverted hammer. Nah, ini kebalikannya. Bedanya sama yang tadi, kalau inverted hammer ini dia pas jatuh, oke, pas jatuh dia naik langsung tinggi, tapi dimakan. Tapi udah mulai masuk sell. Jadi dia pas jatuh, pas open candle baru, dia langsung naik, muncul candle hijau yang tinggi. Terus seller keluar, tapi masih berada di atas harga open. Itu inverted hammer. Inverted hammer sama aja. Biasanya dia jadi bullish gitu. Yang selanjutnya itu bullish engulfing, ini yang termasuk sering. Jadi bullish engulfing ini adalah pattern dari candlestick yang mana antar dua candlestick dia kayak gini. Jadi pertama candlesticknya pendek, misalnya dia dari bullish ya,
dari bearish ini, polanya trennya lagi bearish. Terus ada candle kecil, tiba-tiba di satu candle yang di time frame yang sama itu langsung ngaceng satu, melebihi candle sebelumnya. Itulah bullish engulfing. Nah, bullish engulfing ini biasa menunjukkan kalau itulah ujung dari tren tadi, gitu. Jadi kalau udah muncul engulfing, biasanya itu trennya berubah ya, setidaknya dalam skala yang kecil gitu. Nggak mungkin kalau skala panjang masih banyak ya yang harus diperhatiin. Terus piercing line ini termasuk yang jarang muncul. Ini termasuk yang jarang muncul di meme coin, menurutku nggak usah aku jelasin. Lalu ada Morning Star dan Three White Shoulder. Untuk Morning Star, ini biasa muncul pada candlestick di mana terjadi bantingan yang sangat dalam di koin yang awalnya stabil. Oke, bantingan yang sangat dalam di koin yang awalnya stabil, tapi koin itu sebelum bantingan udah ada volume. Jadi pas ketika dibanting itu langsung masuk, menyebabkan bentuk yang kayak gini. Dia hammer doji setengah gitu, digabung sama dua candle kiri kanan yang ngaceng. Jadi ketika dibanting itu langsung masuk itu yang masang limit dan lain-lain karena koinnya itu lagi running, volumenya tinggi gitu. Nah, untuk white shoulder itu berlawanannya. Dia biasanya itu terjadi ketika bantingan juga, tapi koinnya itu nggak running. Jadi koinnya itu berada di volume yang biasa aja atau low volume, bahkan tiba-tiba ada bantingan, biasanya muncul yang three white shoulder ini. Jadi ketika muncul dia kayak naik perlahan, apa ya bilangnya? Orang-orang masih ragu gitu. Jadi tunggu udah muncul tiga candle hijau yang kayak gini, baru orang pede untuk masuk atau nge-haul gitu. Jadi itu three white shoulder. Terus kita masuk ke yang bearish ya. Yang bearish itu ada bearish hanging man, shooting star, bearish engulfing, evening star, three black rose, dark cloud cover. Ini aku jelasin satu-satu ya. Nah, untuk bearish hanging man, ini lawan dari si hammer tadi. Tapi bentuknya bearish. Ntar aku isap rokok dulu ya. Sabar. Nah, jadi ketika muncul hanging man ini, kami nyebutnya hanging man aja, nggak ada bearishnya. Muncul hanging man ini menandakan ketika dia masuk open candle, oke, itu langsung ada yang nembak tinggi, tapi dia nggak bisa tembus gitu. Jadi langsung turun. Pas dia nembak tinggi, dia langsung turun gitu. Sehingga itu nunjukin bahwa kayak itu udah batas kenaikan. Makanya biasa dia langsung turun. Nah, selanjutnya itu yang shooting star. Kalau shooting star ini biasanya terjadi pas mau apa ya bilangnya? Mau berbeda bentar, bilang bahasanya gimana ya? Jadi mau berganti tren, oke? Dia mau berganti tren. Biasanya itu terjadi dalam satu trend line kalau shooting star ini. Jadi misalnya dia lagi bearish, dia bakal berubahnya itu di trend line yang sama nanti muncul yang shooting starnya. Terus yang bearish engulfing ini lawan dari yang bullish engulfing. Jadi ketika dia lagi candle itu naik-naiknya, tiba-tiba ada candle yang kecil satu, di sampingnya itu langsung muncul candle merah yang panjang gitu, melebihi candle kecil hijau sebelumnya. Jadi biasanya turun juga. Itu nunjukin tekanan sell yang melebihi dari power buy. Nah, selanjutnya itu ada evening star. Evening star ini terjadi ketika candle itu tiba-tiba ditembak langsung tinggi, tapi langsung ada tekanan sell di satu candle pertama, lalu di candle selanjutnya dia nggak berhasil untuk nge-break lagi. Jadi muncul doji. Nah, biasanya kalau udah muncul dua tanda ini, kalau candle selanjutnya dia open dan sampai mau close itu masih di bawah doji, itu biasa mau turun gitu. Kayak gini contohnya. Terus Three Black Rose ini jarang banget muncul di memes coin. Dan yang Dark Cloud Cover ini juga jarang karena ini biasa digunakan para trader forex atau future. Jadi aku nggak bahas ini ya. Terus ada yang continuous candlestick pattern, itu ada doji, spinning top, falling tree methods, dan rising tree methods.
Yang paling sering itu doji. Nah, doji yang harus kalian perhatikan ada banyak tipe doji. Ini ada 5 di sini. Doji umum, kaki panjang, capung, bahasanya di sini, 4 harga, dan batu nisan. Oke, ini semua doji ini sering terjadi. Doji ini menunjukkan bahwasanya harga open dan harga close itu hampir tidak memiliki perbedaan. Walaupun dia sempat naik turun dalam rentang harga yang lumayan jauh, tapi open dan close-nya itu apa ya bilangnya? Open dan close-nya itu dia nggak jauh beda harganya. Nah, doji ini biasanya dijadikan patokan untuk menentukan apakah koin itu sedang berada di sideways yang nantinya dia berubah biasanya ketika koin itu lagi bearish ya, lagi downtrend, terus muncul doji. Nah, di situ para buyer, trader yang mau ngebeli itu udah bersiap biasanya kalau udah muncul doji. Tandanya tekanan mulai masuk gitu, kan makanya muncul candle doji. Terus ada spinning top. Spinning top ini mirip-mirip sama doji. Ntar bakar rokok lagi. Ntar. Mati api ya. Nah, hampir mirip kalau spinning top ini sama aja kayak doji, dia nunjukin kayak harga itu berada di titik yang bimbang. Dia bimbang mau naik mau turun. Jadi biasanya spinning top ini nunjukin kalau si apa namanya, si harga itu antara mau naik atau mau turun, tapi belum tentu gitu. Jadi tapi udah muncul ini, siap-siap. Biasanya kalau udah muncul kayak gini, harga bakal nunjukin trennya, mau turun apa naik. Oke, misalnya dia lagi naik, kalau muncul yang kayak gini, dia bakal naik lagi gitu. Terus yang Rising Tree Methods ini jarang juga terjadi. eh Rising Tree Methods ini biasa digabung dengan kalau kalian tahu bearish flag dan bullish flag. Jadi ntar ketika dia muncul candle, terus jadi dia kayak candle ngaceng satu, terus tep 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 turun gitu. Jadi kayak ada 3 candle lanjutan yang jatuh, tapi candle terakhir yang jatuh itu nggak melebihi dip dari candle yang ngaceng. Itu falling tree methods. Terus yang rising tree methods itu lawannya gitu. Kayaknya gitu aja kalau untuk candlestick. Yang paling sering muncul itu kalau di candlestick ya doji, engulfing itu sering, sama hammer dan hanging man. Itu aja sih. Kalau menurutku teman-teman kalau mau nguasain candlestick ya itu aja, setidaknya doji, hanging man, hammer. Hammer tadi ada 2 ya. Hammer keduanya dipakai, inverted dan hammer. Satu lagi hmm, apa aja tadi ya? Engulfing. Jadi 5 tipe candlestick. Itu aja ya. Thank you. Nanti kalau ada yang mau dibikinin modul, komen aja di topik request modul. Semoga penjelasannya dapat dipahami. Bye bye.